Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Sena Melandra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran metrik digital dalam menilai efektivitas promosi. Oke, di sini ada latar belakang yang dimana perkembangan teknologi digital itu membuat promosi tidak lagi hanya dilakukan melalui media konvensional seperti brosur atau baliho, karena saat ini itu promosi itu udah banyak dilakukan melalui media sosial, misalnya website, iklan. Terus oleh karena itu tuh perusahaan itu perlu mengetahui apakah promosi yang dilakukan itu tuh benar-benar efektif, karena metrik digital itu digunakan untuk mengukur keberhasilan promosi secara lebih akurat dan berbasis data. Contohnya itu iklan Instagram itu dapat langsung dilihat beberapa orang yang melihat. Kan misalnya kita kalau misalnya kita bikin SG gitu, kita bisa melihat siapa aja yang melihat postingan kita gitu. Lalu dia akan mengklik dan membeli produk. Teman-teman pernah kan melihat iklan di Instagram yang misalnya tiba-tiba ada, pas kita geser itu ada email kita, tiba-tiba ada email kita, tiba-tiba ada nomor HP kita gitu. Lalu selanjutnya di sini ada konsep promosi. Jadi promosi itu merupakan bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membangun minat dan mendorong konsumen melakukan pembelian. Promosi itu tidak hanya bertujuan meningkatkan penjualan, tapi juga membangun citra dan hubungan dengan konsumen. Dalam konsep semua aktivitas itu harus saling terintegrasi. Contohnya itu kayak perusahaan menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Marketplace secara bersamaan dengan pesan yang sama. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas promosi, yang dimana ini itu dilakukan untuk menilai apakah kegiatan promosi itu telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi evaluasi itu penting ya, karena perusahaan itu tidak menghabiskan biaya promosi tanpa hasil yang jelas gitu. Kayak kalau misalnya dia melakukan evaluasi, perusahaan itu dapat mengetahui promosi mana yang efektif untuk dijadikan perbaikan gitu. Lalu contohnya itu seperti jika iklan mahal tetapi penjualan rendah, berarti kan promosinya itu belum efektif gitu. Jadi kita misalnya kita udah membayar iklan, misalnya kita beli penonton di TikTok, tapi ternyata nggak ada benefit apa-apa tuh buat kita, nah, itu berarti belum efektif. Selanjutnya ada teori efektivitas promosi Sin dan Andrews dalam tahun 2013. Di sini menjelaskan bahwa menurut mereka itu efektivitas promosi itu dapat dilihat dari 3 tahap. Yang pertama itu tahap kognitif, berkaitan dengan kesadaran konsumen terhadap produk. Yang pertama, yang kedua itu tahap efektif, yang berkaitan dengan perasaan suka atau tertarik. Yang ketiga itu ada tahap konatif, yang berkaitan dengan tindakan nyata seperti pembelian. Nah, contohnya itu kayak konsumen melihat iklan, lalu dia akan tertarik dengan produknya, lalu dia akan membeli. Jadi 3 tahapan. Lalu selanjutnya ada ROI dalam promosi, yang dimana ROI itu digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan promosi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi ROI ini itu membantu perusahaan untuk mengetahui apakah promosi yang dia keluarkan itu tuh memberikan keuntungan atau malah merugikan gitu. Kayak contohnya itu biaya iklan 1 juta kan, menghasilkan keuntungan 3 juta. Berarti promosinya itu dianggap menguntungkan karena dia menghasilkan keuntungan 3 juta. 3 juta dikurang 1 juta berarti untungnya 2 juta. Ya, ada metrik digital dalam evaluasi promosi. Di sini itu metrik digital itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja promosi digital. Metrik ini itu memberikan data yang cepat dan akurat tentang respon konsumen terhadap iklan atau konten promosi. Dengan metrik digital itu perusahaan dapat melakukan perbaikan promosi secara berkelanjutan. Jadi misalnya kalau kemarin nih habis beli penonton di TikTok ternyata nggak ada pengaruh apa-apa, akhirnya mencoba yang lain gitu seperti di YouTube kah atau di Instagram gitu. Dan contohnya itu kayak ada iklan menunjukkan jumlah klik, interaksi dan pembelian secara real time. Kayak ada kan saya teman-teman tahu di Instagram kalau misalnya pakai fitur bisnis itu ada dashboard.
mengunjungi Instagram kita itu ada. Selanjutnya ada conversion rate, yang dimana ini tuh menunjukkan persentase audiens yang melakukan tindakan sesuai tujuan promosi seperti pembelian atau pendaftaran. Karena semakin tinggi conversion rate-nya itu, maka efektif promosi tersebut. Contohnya itu seperti 100 orang mengunjungi website kita, lalu 20 orang membeli produk, berarti conversion rate itu 20%. Karena kan dari 100 orang itu tuh ada yang 20 orang itu membeli produk, berarti kan conversion rate itu 20%. Lalu selanjutnya ada CTR, yang dimana CTR ini tuh menunjukkan seberapa banyak audiens yang membeli iklan kita setelah melihat. Metrik ini tuh menggambarkan seberapa menarik sih iklan yang kita tampilkan itu dari segi pesan atau dari segi tampilannya gitu. Lalu contohnya itu seperti iklan dilihat 10.000 kali dan dikit 500 kali. Jadi misalnya viewersnya itu 10.000, tapi yang nontonnya itu 500 kali gitu. Jadi CTR-nya itu 5%. Lalu selanjutnya ada cost per click atau CPC, yang dimana menunjukkan biaya yang dikeluarkan setiap kali iklan dibeli. Metrik ini itu digunakan untuk menilai efisiensi anggaran promosi. Contohnya itu biaya iklan 500.000 menghasilkan 1.000 klik, maka cost per kliknya itu sebesar 500 per klik. Jadi 500 rupiah. Jadi yang 500.000 itu menghasilkan 1.000 klik gitu. Jadi 1.000 dibagi 500. Ya. Lalu selanjutnya ada CLV, yang mana ini itu menunjukkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Jadi metrik ini itu membantu perusahaan memahami bahwa pelanggan itu tidak hanya memberikan keuntungan sekali, tapi berulang. Contohnya itu kayak pelanggan membeli produk 100.000 per tahun selama 3 tahun, maka CLV-nya itu 300.000. Karena 100.000 dikali 3 tahun. Lalu selanjutnya ada engagement rate, yang dimana ini itu mengukur tingkat interaksi audiens terhadap konten promosi seperti like, komentar, share. Jadi metrik itu menunjukkan seberapa kuat sih hubungan antara merek dengan konsumen. Contohnya itu kayak postingan dapat banyak komentar atau share, berarti kan kontennya itu menarik nih dan juga relevan. Lalu selanjutnya ada konvensional versus digital, di mana pengukuran konvensional itu biasanya dilakukan melalui survei dan peningkatan penjualan, namun membutuhkan waktu yang lama karena pengukuran digital itu lebih cepat dan karena berbasis data. Pendekatan terbaik adalah menggabungkan keduanya, jadi collab gitu. Nah, contohnya itu kayak survei digunakan untuk mengetahui kepuasan, sedangkan data digital itu untuk melihat perilaku konsumen. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu metrik digital berperan penting dalam menilai efektivitas promosi karena mampu memberikan data yang akurat dan real time. ROI juga membantu melihat keuntungan promosi, sedangkan metrik digital itu membantu memahami perilaku konsumen. Dengan menggabungkan teori SIM dan Andrews dan metrik digital, perusahaan dapat membuat keputusan promosi yang lebih tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini masalah di video yang Pak dibayangkan, viewersnya kan tinggi, tapi yang tinggi sedikit. Tapi itu sebenarnya masalahnya di bagaimana ya, atau di videonya atau kita juga gimana itu, saya juga kurang di situ. Oke, langsung jawab aja kali ya. Jadi karena kan mungkin di kasus itu ya kebanyakan itu orang misalnya beli viewers, terus misalnya dia metriknya itu enggak, keuntungan yang dia dapat itu enggak ada, benefit yang dia dapat itu enggak ada gitu. Berarti kan kita harus evaluasi dong tadi. Contohnya itu kayak misalnya, kok kemarin jadinya kan rugi dong kita kan udah beli follow, udah beli viewers, kan rugi dong kalau misalnya nggak ada benefit apa-apa. Berarti kan teman-teman harus evaluasi apa nih yang sekiranya harus bisa diperbaiki teman-teman supaya bisa dapat keuntungan. Misalnya kalau di TikTok
bisa ke Instagram. Kalau yang lain nggak bisa ke marketplace kayak gitu. Karena banyak ya mungkin bisa juga mencari koneksi dengan orang lain yang channelnya banyak seperti itu. Saya juga saya mengenai efek digital ya. Selain kita untuk menambah viewers atau menambah jumlah klik pada produk yang telah kita tawarkan, itu kan bisa melalui tadi beli followers dan segala macam. Nah, mungkin ada cara yang lebih bagus, itu kita mengetahui dari algoritma itu sendiri. Cara kita mengetahui algoritma Instagram, itu seperti apa sih? Oke, izin menjawab ya. Kalau marketing digital yang algoritma itu biasanya tuh di TikTok itu kita misalnya ya contohnya di TikTok, pokoknya di semua media sosial juga sih. Jadi seperti kayak orang-orang waktu istirahat itu mereka jam berapa sih? Bagi kan mereka misalnya istirahatnya itu jam 10 pagi kah, makan pagi gitu makan siang terus jam 12 kah, kelas duhur kan biasanya ada waktu tuh ya, atau sore, asar gitu, atau malam biasanya kan orang-orang beberapa pulang kerja baru scroll HP gitu kan. Nah teman-teman bisa tuh manfaatkan waktunya itu untuk membuat promosinya itu di jam-jam pas orang-orang tuh ya lagi senggang gitu. Jadi orang-orang tuh kan pasti kalau buka HP itu kan di jam yang kalau mereka udah istirahat, mereka udah punya waktu, baru kan mereka scroll. Nah teman-teman tuh harus memanfaatkan waktu gimana caranya supaya promosi kita tuh dilihat banyak orang gitu. Algoritmanya itu seperti itu. Hari ini misalnya teman-teman posting di jam 12 siang, berarti besoknya juga teman-teman harus konsisten di jam 12 siang seperti itu. Oke. Izin bertanya, ini kan pembahasannya tentang iklan ya, iklan sosial media. Nah, ada nggak cara efektif biar kita tuh nggak terus-terusan iklan? Ada saran untuk biar kita juga terpaku sama beli iklan berbayar? Karena kan itu juga lumayan ya budgetnya, nggak kecil. Apalagi kita kalau misalnya sehari itu iklan, siang iklan, malam iklan contohnya. Nah, itu ada nggak cara yang lebih efektif selain iklan? Izin menjawab, kalau untuk iklan sendiri harusnya ada ya, karena dari segi misalnya teman-teman itu yang tadi saya sebutkan, misalnya punya channel, punya kenalan influencer gitu, teman-teman bisa bantu untuk collab sama mereka gitu. Misalnya mau nggak gitu bantu promosiin gitu kan. Teman-teman kan kadang tuh influencer tuh udah harus dikasih uang kan, yang gini itu sama kita kadang kayak ya udah nih gue kasih produknya gitu, ntar kamu bantuin buat promosi produk aku ya gitu. Ada juga kok sekarang tuh banyak influencer atau yang seperti iklan gitu tuh yang banyak yang membantu UMKM kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak harus dibayar, tapi mereka tuh minimal kayak dikasih produknya gitu. Kan kita nggak rugi kan, maksudnya kita kasih produk kebiasaan rumah buat nikmatin produk kita gitu. Kayak gitu caranya. Kalau misalnya kita nggak mau ngeluarin budget atau modal buat bayar iklan. Gitu lagi. Kenapa sih kira-kira marketing digital itu lebih unggul dibandingkan pengukuran konvensional? Oke, di sini ada ya tadi. Jadi kalau misalnya pengukuran konvensional itu tuh biasanya tuh dia tuh dilakukan melalui survei. Kayak misalnya tuh meningkatkan penjualan. Karena kan teman-teman melihat survei yang dia tuh kayak Anda tertarik gak gitu, kayak gitu. Jadi dia tuh kalau kita balik otomatis data kita kan ada gitu di sana. Tapi kan kalau misalnya itu tuh harus menunggu waktu yang lama kan. Kalau misalnya kita harus nunggu survei tersebut tuh tidak, kayak kita harus kesini gitu kan lama. Terus kan belum tentu kan orang-orang juga mau klik gitu survei yang kita ajukan itu. Jadi pengukuran digital itu tuh pastinya lebih cepat ya, karena posisinya itu dia berbasis data gitu. Karena kan kalau misalnya berbasis data tuh dia jelas gitu kan. Kalau
kalau survei tadi kan ya udah siapa aja yang ngisi gitu. Sama-sama juga sih sebenarnya seperti data, cuman lebih akurat lagi yang digital ini, pengukuran digital. Jadi dia tuh ada takarannya itu, ada ukurannya gitu. Beda sama yang survei biasa cuma klik doang, tapi kita kan udah tahu gitu. Mau nanya dong, sebutin contoh matriks dan fungsinya. Contoh matriks dan fungsinya, contohnya ini contohnya. Bentar. Contohnya itu matriks digital itu kayak kita beli iklan, misalnya apa ya, kan kalau untuk apa ya, untuk meningkatkan promosi itu kan otomatis kita harus banyak yang nonton. Berarti kan teman-teman membutuhkan metrik kan, metrik yang dimana metrik itu tuh adalah apa ya, kayak langkah gitu untuk bisa mempunyai banyak viewers gitu. Berarti kan teman-teman harus dengan cara apa nih, membeli iklan kah, atau teman-teman punya kenalan untuk channel yang banyak gitu kan. Jadi itu tuh iklannya kalau misalnya teman-teman sering banyak berinteraksi dan mengiklankan apa ya, bisnisnya teman-teman, itu berarti kan nanti metrik digital ini tuh bakal bekerja kan gitu. Nah itu tuh yang disebut metrik digital gitu. Jadi caranya metrik itu gitu, cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tadi. Lagi. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.